Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, luar biasa. Untuk pembelajaran PJJ kali ini, anak-anak segera absen di GCBK dan di GC Mapel masing-masing. Sebelum pembelajaran dimulai, mari berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. PJJ PPKN tanggal 27 Januari 2021, yaitu kelanjutan dari bab 4 mengenai kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Latar belakang kebangkitan nasional yang pertama yaitu adanya praktik tanam paksa akhirnya diberhentikan pada tahun 1879 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Setelah itu, pengusaha asing diberi hak untuk menanam modal di Indonesia. Kebijakan ini disebut kebijakan politik pintu terbuka. Efek lanjut dari kebijakan pintu terbuka adalah meningkatkan kebutuhan atas tenaga kerja yang cukup terampil dari penduduk pribumi. Adapun dampak positif yang dapat dirasakan dari kebijakan pintu terbuka bagi bangsa Indonesia adalah lapangan kerja yang terbuka lebar. Perkembangan pendidikan masih tergolong sangat terbatas. Akhirnya, tujuan Belanda mendirikan sekolah Indonesia untuk menghasilkan tenaga ahli. Awalnya hanya pemerintah Hindia Belanda yang hanya mendirikan sekolah tingkat rendah. Tetapi karena dibutuhkan, dibukalah sekolah tingkat menengah dan sekolah tingkat tinggi. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pengajaran dibuat menjadi dua sistem, yaitu pendidikan umum dan pendidikan kejujuran. Keduanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Untuk tingkat perguruan tinggi, yaitu yang diajarkan yaitu ilmu pasti dan ilmu alam. Sedangkan bagian A yaitu bahasa dan ilmu humaniora. Ada di sini sekolah yang dikenal yaitu HIS Holland Island School, yaitu tingkat SD sampai dengan 7 tahun. Yang kedua yaitu MULO. MULO itu Mir Lager Onderwijs, yaitu setingkat SMP. Yang ketiga yaitu AMS Egliment Middelbare School atau setingkat SMA, yaitu pendidikan umum yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda yang mencakup berbagai jenjang. Yang selanjutnya, apa itu pendidikan kejuruan yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Hollands Indisch School atau yang dikenal HIK, merupakan sekolah guru bantu yang memiliki masa pendidikan 4 tahun. Yang kedua yaitu Hogeschool School adalah sekolah guru atas yang memiliki lama pendidikan 6 tahun yang terdapat di Jakarta, Medan, Bandung, dan Semarang. Yang ketiga yaitu OSPIA, yaitu Offering School for Islands Emberten, merupakan sekolah untuk lanjutan pegawai pemerintah atau pamong praja pribumi. Selanjutnya yaitu di sini gedung Stovia. Di Batavia terdapat sekolah dokter Jawa yang disebut Stovia atau School of Leading Van Indischten dan sekolah hakim tinggi atau Reskuden Hogeschool. Di Bandung terdapat sekolah teknik tinggi yang bernama Teknik School. Budi Utomo dan organisasi pergerakan lainnya. Pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri sebuah organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia bernama Budi Utomo atas inisiatif Dr. Wahidin Sudirohusodo
yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Tokoh organisasi ini antara lain yaitu Sutomo sebagai ketua, M. Sulaiman sebagai sekretaris 1, Soeharno sebagai sekretaris 2, M. Gunawan sebagai bendahara, dan Raden Angkasa sebagai komisaris. Pihak lain juga turut aktif dalam kegiatan Budi Utomo adalah M. Suwarno dan M. Soleh, yang merupakan mahasiswa-mahasiswa Sekolah Dokter Pribumi atau yang kenal dengan Stovia. Budi Utomo berasal dari kata istilah budi yang berarti perangai atau tabiat, dan utomo yang berarti baik atau luhur. Jadi makna Budi Utomo perkumpulan yang akan mencapai suatu tujuan yang didasarkan pada keluhuran budi atau kebaikan tabiat. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang ingin memajukan pengajaran dan kebudayaan dalam berbagai bidang. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Budi Utomo adalah mengembangkan sistem pengajaran dengan hal yang diceritakan oleh Dr. Wahidin. 2. Mengembangkan pertanian, peternakan, dan perdagangan. 3. Mengembangkan seni dan industri. Yang 4. Menghidupkan kembali dan melestarikan kebudayaan. Next. Pada tanggal 3-5 Oktober 1908, Kongres pertama di Yogyakarta, Budi Utomo ingin memajukan pendidikan pribumi. Keputusan ini terdapat pada Kongres pertama. Yang pertama, membatasi jangkauan gerak Budi Utomo hanya pada daerah Jawa dan Madura saja. Yang kedua, organisasi Budi Utomo tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik, mengingat sifatnya dari organisasi tersebut adalah sosial, ekonomi, dan budaya, mengakibatkan Cipto Mangunkusumo mengundurkan diri dari keanggotaan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo melibatkan diri dalam kegiatan politik sejak tahun 1915. Saat itu ditunjuklah Wijoyoso sebagai perwakilan Budi Utomo untuk delegasian ke Belanda pada bulan Januari 1917. Kegiatan politik Budi Utomo juga terlihat ketika terbentuknya Voskrat atau Dewan Rakyat. Salah satu bukti bahwa Budi Utomo kemudian bergerak dalam bidang politik adalah menjadi organisasi politik moderat. Organisasi ini bersifat moderat, yaitu pergerakan yang menghindari tindakan kekerasan atau perilaku ekstrim yang ditandai dengan penerapan taktik kooperatif atau kerjasama terhadap pengusaha kolonial. Awalnya, Serikat Islam dibentuk dengan nama Serikat Dagang Islam atau SDI. Serikat Islam didirikan oleh Tirto Diryo Suryo pada tahun 1909 di Batavia, yang dilatar belakangi oleh keprihatinan Tirto Sudiro terhadap perdagangan pribumi yang kurang mampu bersaing dengan pedagang Tionghoa dan India. Kedua, keprihatinan tersebut diutarakan kepada Haji Samhudi. Akhirnya Haji Samhudi mendirikan SDI di Solo tahun 1911. Pembentukannya didasarkan pada agama, yaitu agama Islam, dan ekonomi, yaitu menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa dan India. Next. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam yang pertama di Solo tahun 1912, atas usul Haji Os Cokroaminoto, nama SDI diubah menjadi Serikat Islam. Perubahan nama tersebut untuk memperluas ruang gerak organisasi sehingga tidak terbatas dalam bidang perdagangan saja, tapi juga dalam bidang lainnya. Pada tahun 1913, Serikat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya. Hasil kongresnya adalah mengangkat Os Cokroaminoto sebagai ketua terpilih. Sejak SI dipilih oleh Os Cokroaminoto mengalami perkembangan yang pesat. Di antaranya tumbuhnya kesadaran atas sebuah bangsa, terdapatnya sifat kerakyatan, meningkatkan kemampuan perdagangan Islam untuk bersaing dengan perdagangan Tionghoa. Yang keempat yaitu keterlibatan dan campur tangan para ulama dalam segi kegiatan SI. Pada tanggal 17-24 Juni 1996 diadakan Kongres SI Nasional pertama di Bandung. Kongres pertama ini dihadiri oleh 80 orang yang merupakan perwakilan dari 80 cabang SI. Os Cokroaminoto yang memimpin Kongres Nasional pertama menetapkan cita-cita SI, yaitu membentuk suatu bangsa bagi penduduk Indonesia. Artinya perlu dibentuknya pemerintahan sendiri bagi rakyat Indonesia. Pada tanggal 20-27 Oktober 1917 berlangsunglah Kongres kedua di Jakarta. Pada Kongres tersebut sepakat untuk melangsungkan niat politiknya, yaitu merebut kemerdekaan dengan dibentuk Jebdestur atau pemerintahan sendiri. Pada tanggal 29 September 6 Oktober 1918 terlaksana Kongres Nasional ketiga di Surabaya.
Seluruh anggota SI sepakat untuk menolak segala bentuk kebijakan yang berpihak pada kaum kapitalis. Pada tanggal 26 Oktober sampai 2 November 1919 terlaksanalah Kongres Nasional yang keempat di Surabaya. Diraih kesepakatan agar mengarah pada pergerakan perlawanan untuk menentang kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Next. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak silakan catat di buku catatan masing-masing dan tidak dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.